Shalom, sahabat sepelayanan kami yang kami cintai di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini marilah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Dengan pokok bahasa, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata kepada kita, pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa setiap pribadi manusia memiliki keinginan, memiliki kerinduan, memiliki cita-cita, dan lain sebagainya. Semuanya itu yang mengarah kepada yang terbesar, yang terhebat, yang tertinggi, yang terpopuler. Kemudian kita bisa melihat apa yang ditanyakan oleh murid-murid kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika Tuhan bersama-sama dengan murid-muridnya, lalu ada salah satu murid yang bertanya, siapakah yang terbesar di dalam kerajaan surga? Atau kita tahu saudara sekalian, popularitas, setiap murid itu mendambakan popularitas. Maka Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, dan ketika itu Tuhan Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dan saudara sekalian, kenapa Tuhan Yesus memanggil anak kecil ini dan diperhadapkan dengan murid-muridnya? Satu pembelajaran yang baik bahwa anak kecil adalah seorang pribadi yang polos. Dan anak kecil seringkali diabaikan, anak kecil seringkali dibiarkan, anak kecil seringkali tidak diperhitungkan. Tetapi anak kecil ini tidak masalah ketika dia tidak diperhitungkan. Seandainya anak kecil itu diabaikan, dia juga tidak mempermasalahkan. Tetapi dengan ketulusannya, dia tahu bahwa dia adalah pribadi yang tulus, pribadi yang jujur, pribadi yang benar. Dia akan berbicara, ya di atas dia, tidak di atas tidak. Maka murid-murid diperhadapkan dengan masalah ini, tujuannya supaya dia ketika atau murid-murid ini tidak diperhitungkan, tidak dipuji, tidak disanjung, mereka tidak sakit hati. Demikian pula Tuhan juga berkata, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini, dalam namaku ia menyambut aku. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mengatakan kepada kita supaya kita merendahkan diri, bersandar dan percaya kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesuslah yang akan menempatkan saudara dan saya menjadi yang terbesar dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus, pembelajaran tentang kerendahan hati, agar kami boleh menikmati yang terbesar oleh karena Engkau memeteraikan kami dan menjadikan kami yang terbesar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.